Haleluya, selamat pagi buat kita semua orang-orang kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu Bapa. Kami ada itu semua karena Engkau. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, rutinitas kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu akan menguatkan kami, yang meneguhkan iman kami. Urapi kami semua, hamba-Mu, bahkan setiap yang mendengar. Biarlah Engkau beracara dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini di Amsal 19 ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 dikatakan di situ, banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Saya ulangi lagi, banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Ini adalah satu ungkapan Amsal Salomo. Salomo mengatakan bahwa banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, dan dikatakan setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Di sini kita bisa melihat bagaimana situasi saat itu. Salomo sudah mendapatkan hikmat, dan dikatakan bahwa orang-orang dikatakan akan mengambil hati orang dermawan. Di sini kalau kita melihat dermawan adalah orang yang murah hati, orang yang suka memberi, orang yang suka memperhatikan orang. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana cara orang-orang dunia. Dikatakan apa? Mereka ingin mengambil hati, dan dikatakan mereka ingin bersahabat. Dan banyak hal kita bisa lihat sekarang, hari-hari ini banyak orang bersahabat karena materi, karena mereka ingin mengejar sesuatu, bukan lagi tulus untuk berteman atau bersahabat, tetapi dikatakan mereka ingin mencari keuntungan. 2 Timotius dikatakan mereka menjadi hamba uang, mementingkan diri mereka sendiri. Karena apa? Mereka memanfaatkan orang-orang baik di sekitar mereka. Dan kita bisa lihat akhir-akhir ini banyak orang yang terseret dengan cara-cara yang tidak benar. Baik orang-orang dalam gereja, siapapun itu, kadangkala hamba Tuhan ada, pelayan Tuhan, bahkan setiap orang-orang yang dalam gereja. Dan kita bisa lihat ada beberapa orang-orang terseret, terikut dengan cara-cara yang tidak benar ini. Dan ini Amsal sudah katakan bahwa inilah mereka membangun persahabatan karena materi yang mereka kejar uang. Bahkan Timotius jelaskan lagi, cinta akar segala kejahatan adalah cinta karena uang. Dan inilah membuat kita untuk tetap berhati-hati. Jangan sampai kita mau bersahabat atau bergaul kepada orang karena kita mempunyai tujuan yang tidak baik. Kita ingin mungkin mengambil hati orang. Kalau di terjemahan lain dikatakan ingin mengambil hati orang-orang penguasa, orang-orang yang bercukupan, orang-orang yang dikatakan kaya, dan banyak sekali. Kita bisa lihat, inilah cara-cara dunia. Siapa sih? Banyak yang kita bisa dengar, setiap namanya orang kaya, siapa yang tidak pernah mau datang mendekat. Dan ini terjadi. Firman Tuhan juga sudah ingatkan kita bahwa orang mengambil hati karena mereka mempunyai keinginan-keinginan yang tertentu, keinginan-keinginan yang untuk menguntungkan dirinya, bukan dalam persahabatan yang tulus, bukan lagi bersahabat dengan tulus, tetapi mempunyai kepentingan motivasi yang salah. Inilah yang kita diajarkan supaya apa? Kita lebih bijak lagi. Hidup kita bijak, hidup kita dalam kita bergaul, kita berhati-hati. Dalam kita bersahabat, kita berhati-hati. Karena firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita berhati-hati. Bahkan Yesus sendiri katakan, orang-orang di dalam bait Allah, mereka hamba-hamba uang. Mereka cuma mencari kepentingan mereka sendiri. Bahkan Yudas pun menjual Yesus karena uang, karena materi. Dan kita bisa lihat hari-hari ini. Bahkan Salomo juga katakan,
banyak orang mengambil hati orang dermawan. Mereka mengambil hati tanpa sadar. Ketika mengambil hati, mereka bisa menjelekan orang lain, menjatuhkan orang lain supaya apa? Mereka memperoleh keuntungan. Ini yang kita perlu waspada, supaya hati-hati sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah tinggal dalam Kristus. Hati-hati untuk kita bersikap, hati-hati kita melangkah. Jangan sampai seperti dikatakan Amsal ini, kita menjadi orang dermawan, kita menjadi bersahabat dengan orang-orang dermawan. Bahkan Pengkhotbah 5 katakan, cinta akan uang itu tidak akan puas. Tidak akan puas ketika kita sudah, hati kita hanya berpaut kepada materi. Tidak akan puas. Jadi seperti kayak terikut terus, ingin mencari terus, ingin mengambil keuntungan terus. Padahal sebenarnya sudah keliru, sudah salah. Dan ini mengingatkan kita supaya jangan kita salah dalam kita bersahabat atau kita bergaul. Jangan kita mencari kepentingannya kita sendiri. Tetapi ingat, gereja Tuhan hanyalah untuk apa? Saling membangun. Harus saling membangun, bukan untuk mencari keuntungan satu sama lain. Di sini kita diingatkan bagaimana fungsinya gereja. Kita masing-masing adalah gereja. Kita masing-masing adalah baitnya Allah. Dikatakan kita harus saling membangun, saling mengingatkan satu sama lain. Bukan untuk mencari keuntungan satu sama lain, tapi saling mengasihi satu sama lain. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus yang memegang tangan kami, menuntun kehidupan kami, agar kami lebih mengawasi cara kami bergaul, cara kami bersahabat dengan orang-orang yang ada Bapa, supaya kami tidak seperti yang dikatakan, untuk mengambil hati, untuk mengambil keuntungan sendiri. Tetapi biarlah hidup kami bisa menjadi terang, menjadi berkat buat orang banyak. Nama Tuhan saja dipuji tinggikan. Pegang tangan kami Allah Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.